wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi di podcast Saliwa episode keempat bersama Bu Budi sebagai wakil kesiswaan. Yang pertama, kita membacakan CV dari Bu Budi. Nama lengkap yaitu Budiarti SPD, tempat dan tanggal lahir Jakarta 2 April 1965, usianya 58 tahun. Jabatannya sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, riwayat pendidikannya SDN Serdang 01 Pagi, SMPN 10 Jakarta, SMA N41 Jakarta, dan S1 IKIP Muhammadiyah Jakarta. Riwayat jabatannya yaitu guru ngopel, wali kelas, pembina OSIS, staf kesiswaan, dan wakil kepala bidang kesiswaan di SMP 152 Jakarta sejak 1997. Pandangan tentang SMP 152 Jakarta, sekolah yang sangat disiplin dengan tata tertib. Harapan untuk SMP 152 Jakarta yaitu menjadi sekolah favorit. Pesan untuk siswanya yaitu jadilah siswa yang membanggakan orang tua dan sekolah. Terima kasih Bu Budi atas waktunya karena telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara untuk hadir di acara podcast ini. Kak Keke, kita mau ngapain nih hari ini, Kak? Hari ini kita mau membahas yaitu temanya. Kok tegang sih? Nyantailah. Jangan tegang. Temanya yaitu strategi kesiswaan dalam meningkatkan potensi dan prestasi siswa SMP 152 Jakarta. Karena sesuai judul mengenai tentang kesiswaan ya Bu ya. Yeah. Saya izin bertanya, bagaimana ruang lingkup dalam pengelolaan kesiswaan di SMP Negeri 152 ini Bu? Ya baik, Ibu jawab ya pertanyaan dari Rahma mengenai ruang lingkup. Ya, ruang lingkup tentang kesiswaan. Iya Bu. Ruang lingkup kesiswaan itu sebenarnya luas, ya kan? Kita ini bekerja sama juga dengan yang namanya OSIS, BK, termasuk juga dari kurikulum. Tapi khususnya di kesiswaan itu yang pertama kita nanti ke siswa dulu. Kalau siswa nanti ada masalah, kita libatkan wali kelas. Ruang lingkupnya itu wali kelas. Kalau wali kelas masih belum bisa untuk menangani masalah-masalah siswa, lanjut ke atas lagi ke BK. BK nanti kalau masih belum bisa diselesaikan itu lanjut ke wakil kesiswaan. Di situ nanti kita mengadakan suatu rapat-rapat untuk menyelesaikan masalah. Baru nanti di titik terakhir kita komunikasikan ke pimpinan, ke kepala sekolah. Oke, baik. Berarti secara bertahap ya Bu? Iya. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagaimana proses dalam penerimaan siswa baru, Bu? PPDB atau mutasi nih? PPDB siswa baru ya? Iya. Yang kelas 7? Iya. Untuk proses penerimaan siswa baru PPDB itu sudah ada ketentuannya dari dinas, ya. Dan kita tidak memungut biaya sepeser pun, gratis. Dari sana itu sudah ditentukan. Misalnya yang pertama itu dari jalur prestasi, yaitu ada prestasi akademik dari nilai-nilai yang ada. Kemudian non akademik dari prestasi misalnya ekskulnya. Ekskulnya itu mungkin dulu di SD pernah juara tari, juara silat atau juara futsal. Nah itu bisa digunakan untuk PPDB sertifikatnya, sertifikat kejuaraan. Tapi di tingkat yang dari dinas, kejuaraan yang dari dinas, bukan kejuaraan antar sekolah yang diakui.
Kemudian nanti setelah ada jalur apa tadi Jalur prestasi, Iya. kemudian ada jalur afirmasi, afirmasi KJP itu inklusi, kemudian ada zonasi juga. Jalur zonasi itu paling banyak itu 50% yang diterima. Ya, kemudian ada jalur perpindahan orang tua dan anak guru. Itu waktunya sudah ditentukan kapan-kapannya sesuai dengan ketentuan yang dikirim oleh dinas. Itu kita tinggal melaksanakan aja pihak sekolah negeri. Oke. Berarti sesuai dengan tata aturan sekolah Jenis. negeri pada lainnya. Iya, Bu? sama. Iya. Sekolah negeri yang lain juga sama. Itu kalau PPDB. Nah, kalau yang mutasi kelas 8, kelas 9 Mm-mm. itu juga ada waktunya. Hmm. Ya, kalau kemarin itu dilaksanakan di bulan Juli sampai Agustus, terakhir 24 Agustus. Nah, kalau di semester 2 itu biasanya di Januari. Setahun 2 kali kalau yang mutasi pindah kelas 8 atau kelas 9. Oke. Begitu. Itu pada bulan yang sama atau bulan yang berbeda Bu tiap tahun ya? Sama. Sama. Iya, Oke. sama. Cuma tanggalnya paling geser sedikit. Lanjut, bagaimana cara menentukan banyaknya siswa yang diterima pada setiap tahun ajaran baru? Itu sesuai dengan ketentuan PPDB atau dari sekolah langsung Bu yang nentuin? Untuk penerimaan PPDB, Iya. kita ini kan sebelum jauh-jauh hari sebelum ada PPDB kita sudah memberikan laporan dari pihak sekolah. Ya, dari 152 kira-kira daya tampungnya berapa nanti untuk PPDB. Seperti kemarin yang tahun 2023-2024 kan mulai dari bulan Mei sampai bulan Juli. Iya benar. Ya, itu. Kemudian tinggal kita keluarnya berapa. Kemarin itu keluarnya kan 7 ya, 7 kelas. Iya, Berarti menerima lagi ya sejumlah 7 kelas. Ya, tuh. berarti tiap tahun Kemarin tuh ada 100 100 lebih. 152 Iya Bu. kelas 7-nya. Berarti tiap tahun itu berbeda ya Bu? Daya Berbeda. tampungnya? Ya, berbeda-beda. Ini tahun ini keluar nanti 5 kelas. Berarti kita nerima kelas 7-nya nanti 5 kelas lagi tahun 2024. Bu, dalam penerimaan siswa baru itu perlu seleksi atau enggak? Dalam PPDB ya? Ya. PPDB ya, yang bukan mutasi ya. Iya. Iya. Kalau PPDB itu ada ketentuannya, jalur prestasi ya memang prestasinya dilihat ya. Untuk usia ya, sekarang kan lagi dibicarakan itu Iya. usia yang Banget usianya Tua, tua bisa diterima di negeri. Padahal kalau jalur prestasi enggak. Iya, Memang benar. dari prestasi anak tersebut kalau nilai rapotnya bagus ya bisa, apalagi ditambah dari prestasi non akademik, nilainya tinggi ya, walaupun umurnya Kecil ya Bu. muda ya kan, bisa masuk ke negeri sesuai dengan pilihannya gitu. Ya, jadi untuk usia itu di urutan ketiga sebenarnya kalau di PPDB jalur prestasi. Tapi kan sekarang banyak pro dan kontra mengenai tentang usia ya Bu. Iya, tapi kadang-kadang orang tua kan nggak ngerti. Iya benar. Orang tua nggak ngerti adanya emosi gitu ya. Iya. Iya. Kalau mekanisme penentuan siswa yang tinggal kelas dan naik kelas itu bagaimana sih Bu? Kayak ada anak yang naik kelas atau nggak naik kelas gitu, penentuan mekanismenya bagaimana? Iya, ada kriterianya. Ya, jadi Ibu jawab untuk tentang ketentuan atau penentuan siswa untuk naik atau tidak naik kelas, lulus atau tidak lulus kelas, tidak lulus sekolah ya kan. Nah, ini naik tidak naik itu yang pertama, kita sudah ada ketentuan. Yang pertama itu tidak ada nilai kosong. Satu mata pelajaran harus ada nilainya semua. Kalau ada nilai kosong di misalnya pelajaran matematika kosong, belum ada nilainya, berarti ya tinggal. Nah, kemudian yang nilai merah maksimum itu 2 untuk naik ke kelas 8
atau ke kelas 9. Nggak boleh lagi lebih dari 2 nilai merahnya di bawah KKM, nilai di bawah KKM. Ya, semester 1, semester 2 itu dihitung. Ya, kemudian masalah kehadiran. Kehadirannya nih ada misalnya seperti yang kelas 8 tuh atau kelas 9. Kehadirannya banyak sekali alpanya loh ya. Bukan sakit. Ya, Bu. Bukan sakitnya. Kalau sakit masih ditoleransi. Tapi kalau alpanya udah lebih dari 20, apalagi lebih dari sampai 30 gitu dihitung alpanya. Ini sebenarnya harusnya sudah langsung divonis tidak naik kelas kehadirannya. Yang lebih penting lagi adalah sikap dan kepribadian. Betul, disiplin. Ya, Iya. kalau anak tersebut misalnya pintar, terus nggak ada nilai di bawah KKM, ya, sikapnya kurang ajar sama guru, berani ngelawan guru, ya udah, daripada dia jadi virus nantinya misalnya di kelas 8 atau di kelas 9, ya lebih baik ditinggal. Iya, benar-benar Sudah kurang ajar gitu loh, keterlaluan, sudah melawan guru, berani ngeledek guru. Ya, pernah tahun berapa itu guru ada yang mau dicelurit? Iya, benar. Iya, sebelum kalian, ya, udah bawa celurit tuh, udah ditinggal aja atau dikeluarin. Kejadiannya di Saliwa ini, Bu. Di Saliwa. Lumayan seru Itu ya, 5 tahun yang lalu, sebelum Pak Fajar di sini. Iya. Lumayan serem banget ya, Bu ya. Iya, dilawan tuh, waktu itu yang dilawan siapa itu kalau nggak salah? Guru. Kalau tinggal kelas itu nanti ada bimbingan khususnya atau gimana, Bu? Kalau siswa tinggal kelas, sebenarnya sih harus ada bimbingan khusus untuk siswa tersebut supaya dia tidak merasa terkucilkan, dikasih semangat, motivasi. Ya, untuk tahun ini kamu mungkin mundur dulu selangkah untuk maju beberapa langkah ke depannya. Jadi kasih semangat, motivasi, jangan sampai dia terus merasa sedih di kelas, diangkat. Kasih semangat. Kalau misalnya buat penentuan gak naik kelas gitu juga berarti harus rapat dengan guru-guru lainnya juga ya, Bu? Iya, betul. Ya. Jadi sebelum Bapak Ibu guru itu menulis atau mengisi rapot kalian, ya, itu didahului oleh rapat dewan guru, termasuk wali kelas juga. Itu nanti gimana nih si A si B, kira-kira bisa nggak ditolong, bisa nggak dibantu. Kita lihat dulu anak tersebut seperti apa. Itu kalau anak tersebut misalnya kurang-kurangnya sedikit, terus anaknya sopan, baik, ya itu mungkin kita bantu. Bagaimana penerapan perencanaan pendidikan mengenai bidang kesiswaan, Bu? Penerapan perencanaan pendidikan bidang kesiswaan ini maksudnya seperti apa nih? Gimana? Perencanaan program. Oh, program, Iya, benar. programnya ya. Iya, benar. Iya. Program kesiswaan itu memang sudah dibuat sebelum tahun ajaran baru. Sudah dibuat misalnya kegiatan kesiswaan di awal ini tahun ajaran baru sudah selesai PPDB, ada yang namanya MPLS, ya kan? Nah, MPLS ini dilaksanakan untuk siswa baru. Itu setiap tahun pasti ada. Karena untuk pengenalan lingkungan sekolah yang dibantu oleh kakak-kakak OSIS. Tuh, mengenalkan lingkungan sekolah, mengenalkan guru-guru. Ya, bagaimana sih belajar di SMP? Itu tentunya kan beda. Ya, cara belajar di SMP dengan di waktu SD. Anak itu di SD. Ya, di SD gurunya mungkin sedikit. Di SMP gurunya udah banyak dan harus siswa baru tersebut harus mengenal nama guru satu persatu. Ya, jangan
rame-rame tadi seperti kelas 7. Masuk tiba-tiba ke kelas 9. Bu, mau manggil Anwen sama Anjas. Itu Bu yang tadi pakai kerudung warna coklat. Siapa? Terus Banyak nanti ya, Bu. Anwen sama Anjas nih mau ketemu siapa di bawah? Bener. Nah, itu. Nggak jelas ya Bu. Iya, jadi harus walaupun Bapak Ibu guru tuh nggak ngajar di kelas 7, ngajarnya di kelas 9, tapi siswa tersebut juga harus kenal dengan guru tersebut. Hmm, Untuk mengenai prokri ini berarti kesiswaan sama OSIS itu bekerja sama gitu ya, Bu? Iya, ya deket banget sih OSIS sama kesiswaan itu. Ya, ibaratnya seperti anak kandung. Bener. Iya, OSIS kesiswaan, ya terus lagi ada staf kesiswaan. Oke, baik. Kalau misalnya apa yang sering menjadi faktor penyebab mengenai kesiswaan itu gimana, Bu? Maksudnya faktor penyebab kesiswaan gimana? Iya, Kesiswaan Iya. bisa ada. iya. Oh, Kayak kalau di SMP memang harus ada kesiswaan itu karena sangat kompleks sekali kesiswaan ini. Ya harus yang namanya di SMP apalagi di SMU itu harus ada bagian kesiswaan. Karena langsung berhubungan dengan siswa. Siswa banyak sekali masalah-masalahnya nantinya. Remaja ya, Bu? Iya, jadi harus ada dan harus bekerja sama dengan OSIS BK gitu. kalau di SD kan dulu kan kayak kepala sekolah gitu. Iya, paling langsung sama ke guru Iya, kelas. benar. Nah, kalau di Oke. SMP beda lagi. Harus belajar beradaptasi berarti ya, Bu? Nah, ya, belajar beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Ya benar. Apa yang sering menjadi keluhan pendidik dalam mengatasi siswa di sini jika perencanaan tersebut tidak tercapai, Bu? Ya, jadi guru udah membuat perencanaan mengajar, ya kan, yang namanya RPP persiapan. Tapi ketika guru tersebut menyampaikan materi, kadang-kadang tidak tercapai. Ya, ini banyak sekali faktor penyebabnya. Ya mungkin dari suasana belajar di kelas, dari siswanya. Ya kadang-kadang siswa itu ketika guru menjelaskan materi nggak fokus, Iya, ya kan? benar. Nggak fokus, bahkan nih yang sering dikeluhkan oleh guru, siswa ini banyak tidur. Ya benar, Bu, banyak. Banyak tidur, ibu nggak ngerti ya? 5 tahun ke belakang ini kenapa ya? Kok banyak siswa masih pagi pada lo? Masih pagi, udah nggak kuat. Nah itu mungkin ya faktor dari perkembangan teknologi, adanya Handphone. HP ini, Iya. ya. Nah ibu pernah ngecek waktu zamannya ibu masih jadi wali kelas, ya. Sengaja ibu bangun malam jam 12 jam 1, tiba-tiba kok ibu pengen buka HP di grup 9A waktu itu. Waduh, jam 1, jam 2 masih online, ya Allah, langsung ibu telepon. Kamu jam segini masih online, kapan tidurnya? Pantes kalau di kelas itu ngantuk, Ngantuk, matanya sering berat. tidur. Nah, itu salah satu penyebab dari siswa itu ngantuk dalam kelas. Ini yang sering dikeluhkan oleh guru, Bapak Ibu guru kalian. Terus yang kedua, banyak siswa yang seperti tadi tuh males mengerjakan PR. Iya, Bu. Iya. Itu sering dikeluhkan. Gurunya tuh kesel banget kalau udah dikasih tugas PR nggak dikerjakan juga. Padahal udah dikasih waktu. Mengerjakannya kontak temen. Ya masih mending ya kalau itu ada kemauannya. Ini kosong, bukunya nggak ada pekerjaannya sama sekali. Rata-rata kalau misalnya ibu ngajar kayak gitu ditemunya tuh di kelas berapa, Bu? Paling banyak. Kelas 9 kah? Kelas 8? Karena ibu ngajarnya cuma 2 kelas, ya di kelas 9, 9A dan 9B. Ya, kalau waktu tahun kemarin ibu ngajar 5 kelas, termasuk kelas 8. Ya hampir kelas 8 A, B, C itu sama seperti yang kelas 9 sekarang. Tidur, Bu. Tidur. Kurang mengerjakan tugas. Iya, ada tuh. Ya,
nggak anak laki nggak anak perempuan sama. Ya. Menurut Ibu, perkembangan sekolah SMP Negeri 152 ini dari tahun ke tahun tuh gimana sih Bu? Kan setelah kita melewati PPDB maaf, COVID kemarin kan kita kan sempat PJJ nih Bu. Itu perkembangannya gimana Bu? Ya, jadi 5 tahun ke belakang. Iya. Ya, perkembangannya. Iya benar. Ya, perkembangan siswa sebelum COVID, ya, itu untuk tingkat kedisiplinannya udah bagus. Ya, sudah benar-benar mematuhi tata tertib yang ada di 152. Ya, misalnya dari seragam, kehadiran, kemudian ketika belajar di dalam ruang kelas, ya, udah bagus, udah tertib sesuai dengan keinginan Bapak Ibu guru yang ada di 152. Tapi setelah adanya COVID ini, aduh, berubahnya drastis banget. Kacau ya Bu? Iya, aduh, tata tertibnya ya Allah, dari bahasanya kita benar-benar harus mulai lagi dari nol untuk mendisiplinkan siswa tersebut. Karena apa? Karena kemarin PJJ itu cuman menggunakan HP, ya kan? Kalau ada Zoom, ya kan? Zoom itu Ibu udah bilang kalau Zoom silakan kalian buka kamera. Susah ya Bu? Ya, karena gimana? Ibunya lagi nerangin, banyak yang nggak buka kamera. Ibu nggak tahu di sana itu dia tidur atau kemana, ditinggal nggak ngerti, ya kan? Begitu selesai, yang lainnya yang buka kamera udah mati, ini masih nyala terus, berarti tidur. Iya benar. Iya, ditinggal ya Bu. Iya, jadi untuk apa Ibu menjelaskan panjang lebar kalau tidak diperhatikannya jelas ya, zamannya di 8 ayat. Iya, nggak didengarkan kan percuma, sia-sia. Iya benar. Makanya Ibu benar-benar ketika Zoom dengan Ibu, ya tolong kita membuat komitmen. Buka kamera. Ya, buka kamera. Ya, yang nggak buka kamera nanti ada penilaian khusus, nggak buka kamera. Ya, kemudian lanjut lagi. Terus nggak buka kamera. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan, ya, setelah Ibu menjelaskan materi, kemudian Ibu kasih pertanyaan, pasti nggak bisa jawab karena tidak fokus, tidak mendengarkan. Oke. Berarti ini faktor PJJ itu turun banget ya Bu dari tahun ke tahun? Turun. Ya, turun banget. Tingkat kedisiplinan, kemudian etika berbicaranya juga semakin kesini Ibu lihat itu apa ya, semakin menurun. Sopan santun berbicaranya, ya, seperti kemarin Ibu dapati kelas 7, ya, kelas 7 itu tanpa sadar di depan ruang kepala sekolah bertiga berjalan langsung mengucapkan, karena kesel mungkin ya, artinya langsung keluarlah dengan entengnya itu anggota Ragunan, kencang lagi suaranya. Pas Ibu keluar dari kelas 9A, ya, Ibu keluar dari kelas 9A, duduk dulu di meja yang ada mic-nya. Nah, terus ini kok astagfirullahaladzim, siapa itu? Nggak ngaku. Enggak Bu, saya enggak. Bener Bu, saya enggak. Bener. Coba Ibu tanya sama teman kamu tadi yang jalan, dengar nggak kamu tadi teman kamu yang di tengah itu mengucapkan kata-kata anggota Ragunan? Dia agak sedikit takut. Langsung, bener Bu. Nah, sekarang kamu pulang, dijemput nggak sama orang tuanya? Dijemput, ya, orang tuanya suruh kesini. Nah, di depan orang tuanya baru anak laki itu, ya, kelas 7 nangis karena mengakui kesalahannya, minta maaf. Udah Bu, karena waktu udah jam berapa Kaki? Udah jam 3. Udah 3. Jam 3, cepet sekali. Iya cepet, gak kerasa ya Bu ya. Udah jam 3. Ya. Jadi
Terima kasih Bu udah mau datang ke podcast Saliwa untuk hari ini menjadi bintang tamu. Iya, sama-sama Kak Keke dan Kak Rahma. Ibu juga senang ya bertukar pikiran sama kalian. Ya benar. Makasih banyak ya Bu. Sama-sama.